Mina, kita sudah tahu pasti Lucius Zografis mengeluarkan sebuah mantra sihir yang bisa menumbuhkan pohon raksasa. Hingga saat ini tidak ada penjelasan resmi apa dan untuk apa pohon itu ditumbuhkan. Lalu berasal dari mana pohon itu dan apa dampaknya bagi umat manusia. Oke, tanpa lama-lama kita akan bahas semua itu dalam video kali ini. Let's go! Pohon raksasa yang diciptakan oleh Lucius di tengah-tengah ibu kota kerajaan Clover sudah pasti berfungsi sebagai alat sentral yang mendukung visi idealnya demi menciptakan dunia yang sempurna, dunia yang bebas dari konflik dan penderitaan. Pohon ini sepertinya berperan dalam mempercepat evolusi umat manusia dan mewujudkan reinkarnasi serta transmutasi spiritual. Tapi sebenarnya bagaimana cara kerja pohon itu? Ada beberapa asumsi yang bisa saya sampaikan di sini. Pertama, pohon raksasa itu sebagai sumber energi, alat penyerapan dan penyalur energi. Jika kita memperhatikan pohon raksasa itu, mulai dari ujung akar dan ujung rantingnya, keduanya ternyata berpusat pada singgasana Lucius dan juga kepompong yang mengurung Darkrai. Kepompong Darkrai sendiri difungsikan untuk menghimpun kekuatan Darkrai yang kemudian bisa diakses dan didapatkan oleh Lucius melalui singgasananya. Kita bisa mengetahuinya karena Lucius selalu duduk di singgasananya hingga Asta dan Yuno datang. Dan ketika dia beranjak dari singgasananya, Lucius langsung bisa menggunakan ketiga sihir dari Darkrai atau adik-adiknya. Singgasananya itu seperti sebuah charger, di mana Lucius bisa mengisi tubuhnya dengan kekuatan sihir dari ketiga adiknya, dan itu menjadi bukti bahwa singgasananya memang terhubung dengan kepompong Darkrai dan pohon raksasa. Jadi dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa pohon raksasa yang Lucius tumbuhkan di tengah-tengah ibu kota kerajaan Clover itu berfungsi sebagai sumber energi, sumber kekuatan, atau sumber bahan bakar, sekaligus sebagai kabel penghubung yang akan menghubungkan Lucius dengan seluruh umat manusia. Ya, walaupun pohon itu tumbuhnya di kerajaan Clover, tapi seluruh umat manusia di bumi akan terhubung dan terdampak. Hal ini sesuai dengan apa yang Ryu katakan sebelumnya di Hinokuni, di mana Ryu mengatakan bahwa Hinokuni pun akan terkena dampak dari apa yang akan Lucius lakukan. Oke, jika kita sederhanakan, apa yang akan Lucius lakukan mungkin seperti ini. Dia menggunakan singgasananya untuk menyerap energi atau kekuatan sihir dari Darkrai. Lalu dia akan mengaktifkan mantra sihir gabungan dari 4 sihir Zografis bersaudara, yaitu sihir jiwa miliknya, sihir tulang milik Zenon, sihir darah milik Vanica, dan sihir tubuh milik Dante. Lalu setelah itu Lucius akan mengalirkannya melalui pohon raksasa kepada para manusia, yang akan dia bangkitkan lagi setelah di bumi hanguskan terlebih dahulu olehnya. Lalu dia akan mengubah para manusia itu menjadi makhluk yang sesuai dengan visi idealnya, yaitu Paladin. Hal itu sebagai salah satu upaya Lucius untuk menciptakan dunia baru yang lebih sempurna, tentunya dalam sudut pandang Lucius. Tapi ada kemungkinan juga Lucius menggunakan pohon raksasa itu untuk menyerap mana alam demi mendukung sihir skala besar yang akan Lucius gunakan nanti. Saat pohon raksasa ini sudah tumbuh maksimal, dia akan menyerap mana dari alam sekitar, lalu mengalirkannya untuk membentuk kekuatan bagi evolusi umat manusia. Pohon ini seperti baterai raksasa yang mengumpulkan mana alam dan menggunakannya untuk menciptakan perubahan besar di dunia. Kedua, pohon raksasa sebagai tempat merekonstruksi jiwa-jiwa. Pohon raksasa ini mungkin saja berfungsi sebagai tempat pengumpulan jiwa-jiwa seluruh umat manusia dan juga makhluk lainnya. Jiwa-jiwa ini adalah jiwa-jiwa yang sudah mati di bumi hanguskan oleh Lucius sebelumnya. Lalu mereka akan disimpan untuk sementara waktu dalam kepompong pohon, hingga pada saatnya tiba, mereka akan dibangkitkan lagi melalui sihir gabungan Zografis bersaudara. Dengan adanya pohon itu, Lucius bisa memodifikasi seluruh umat manusia sekaligus dalam satu waktu. Lucius akan menciptakan satu tubuh yang sempurna dan abadi untuk masing-masing jiwa, hingga akhirnya mereka menjadi bentuk yang lebih sempurna tanpa kekurangan dan tanpa konflik internal, atau yang sekarang kita sebut sebagai Paladin, makhluk yang Lucius anggap sempurna. Dengan adanya pohon ini, Lucius bisa dengan mudah mempercepat evolusi manusia, mengubah manusia biasa menjadi makhluk yang lebih tinggi dengan kecerdasan yang lebih besar, kekuatan fisik yang lebih hebat, dan potensi sihir yang lebih besar. Sebagai contoh, Darkrai yang terjebak di dalam kepompong pohon adalah manifestasi awal dari perubahan ini. Bedanya, mereka belum mati, karena sihir mereka masih dibutuhkan. Walaupun begitu, jiwa mereka tetap dikendalikan oleh Lucius untuk memberi bentuk bagi makhluk sempurna yang akan lahir nanti.
Ketiga, pohon raksasa sebagai sumber reinkarnasi. Jika Lucius tidak melakukan rencananya sesuai dengan poin-poin tadi, maka bisa saja pohon raksasa itu ternyata berfungsi sebagai portal reinkarnasi. Lucius menggunakan kekuatan waktu dan jiwa untuk menciptakan reinkarnasi manusia yang terarah. Bagi Lucius, dunia yang sempurna adalah dunia di mana setiap individu tidak lagi dipengaruhi oleh penderitaan atau keputusasaan yang buruk dari masa lalu, dan reinkarnasi memungkinkan individu untuk memulai ulang kehidupan mereka dengan tubuh dan jiwa yang baru yang sudah dimurnikan dan terbebas dari emosi masa lalu. Seperti yang terjadi pada Ashiar Silva yang sudah Lucius ubah menjadi paladin. Sejak berubah menjadi paladin, Ashiar Silva tidak memiliki emosi dan ikatan lagi dengan masa lalunya, walaupun saat itu dia masih mengingat masa lalunya itu. Dari Ashiar Silva itu pun membuktikan bahwa Lucius bisa mengubah jiwa-jiwa yang ada menjadi entitas baru yang lebih kuat dan terlepas dari konflik atau sifat buruk dari masa lalu mereka, dan mereka akan dilahirkan kembali dengan tujuan untuk mengikuti misi Lucius menciptakan dunia yang ideal. Keempat, pohon raksasa sebagai penghubung dimensi. Pohon dalam beberapa kepercayaan dan mitologi dipercaya menjadi penghubung antar dunia atau antar dimensi. Salah satu contohnya dalam mitologi Nordik, terdapat satu pohon bernama pohon Yggdrasil atau dikenal sebagai pohon dunia. Ya, di sana ada kata dunia, dan hal itu bukan hanya sekedar nama saja, karena ternyata pohon ini menyanggah 9 dunia sekaligus dan menghubungkan dunia-dunia itu melalui batang, ranting, dan akar pohon. 9 dunia itu adalah Asgard, dunia para dewa; Vanaheim, dunia para Vanir; Midgard, dunia para manusia; Jotunheim, dunia para raksasa es dan batu atau Jotun; Alfheim, dunia para elf; Svartalheim atau Nidavellir, dunia para kurcaci; Muspelheim atau dunia api yang dipenuhi raksasa api; Niflheim, dunia es dan kabut; lalu Helheim, dunia orang mati. Nah, dalam kasus Lucius, bisa saja dunia yang ingin dia ciptakan itu berbeda dengan dunia manusia saat ini, sehingga pohon raksasa yang dia tumbuhkan bertindak sebagai penghubung antara dunia manusia saat ini dengan dunia baru yang ingin dia bentuk. Begitu pohon ini menyerap energi yang cukup, dia akan menghubungkan dunia manusia dengan dimensi lain yang lebih tinggi, dimensi yang lebih stabil dan sempurna menurut definisi Lucius. Secara tidak langsung, pohon itu bisa membuka portal yang memungkinkan transisi total umat manusia dari dunia yang penuh konflik menuju dunia yang lebih sempurna. Dunia baru ini akan menjadi tempat di mana segala bentuk kekerasan, kebencian, dan pertentangan tidak ada lagi. Namun, ini datang dengan konsekuensi bahwa setiap individu akan kehilangan kebebasan mereka dan dunia itu akan dikendalikan oleh hukum mutlak yang ditetapkan oleh Lucius. Dan bisa saja karena Lucius selama ini selalu identik dengan malaikat, maka dunia baru yang sempurna yang menjadi tempat Lucius tuju adalah dunia dari ras malaikat sebenarnya. Jadi kesimpulannya, pohon raksasa yang diciptakan oleh Lucius bukan hanya sekedar pohon biasa, tapi merupakan pusat dari evolusi dan reinkarnasi, portal ke dunia yang lebih tinggi, dan sumber energi yang akan mendukung visi ideal Lucius tentang dunia sempurna. Pohon ini memungkinkan Lucius untuk mengendalikan takdir umat manusia, mempercepat evolusi mereka, dan menciptakan makhluk yang sempurna yang tidak terikat oleh konflik atau kekurangan. Tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan asumsi, pendapat, spekulasi, atau teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Animangatik